kasih atas kesempatan untuk saya menyampaikan beberapa hal yang Coba dari konyol adalah tanya nih acara kita pada malam hari ini sampai besok pagi. Puji syukur pada Maha Besar Tuhan atas kebaikan dan kebenarannya, sehingga kita boleh berkumpul seperti ini dalam rangka acara adat, boleh dikatakan acara adat. Jadi dalam acara adat ini sangat penting, ini merupakan satu mufakat untuk kita berembuk dan merencanakan sesuatu sehingga tepat mencapai sasaran. Nah, jadi pertama-tama yang pernah acara contoh ikut semacam rapat kecil saya ini, rapat kecil ataupun panitia kecil, karena lainnya kita menghadapi kesibukan. Naik nyuak itu akan lunak dia jatuh ke pangkuan Bapak di surga. Jadi itu tahu merawaknya rambut atau jalan hujan. Jadi sebelum kita melaksanakan penguburan, aku isut ini pembagian tugas, tapi tugasnya itu jauh berhubungan sama keluarga. Tugas itu jadi pertama, nah kok boleh bagi tugas ke Pawela? Apa yang dalam panitia itu apa yang perlu? Penerima tamu. Kalau begitu gitu aja nanti pada saat Pak Pawela menyampaikan sambutannya langsung aja dibagi tugas dan orang-orang bisa kita pilih. Nah, jadi saya teruskan pembicaraan pada malam hari ini bahwa kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini adalah sebagai pelayat tahawan yang pernah acara jatuh. Nah, jadi acara jatuh mungkin acara adat itu akan berlanjut ke naik nyuap acara adat sebelum jam 12, mulai pukul 8 dapat jam 11. Acara adat berlangsung dengan tertib dan lancar. Nah, ipayo jam 12 itu akan semayang nyerepo tuh. Setelah semayang selesai, berangkat pemberangkatan jenazah menuju kerobong yang Rabutato. Nah, jadi mudah-mudahan Umi Jatuh itu udah sehat, udah semangat dapat dari nyuap. Nah, jadi ikan itu kesan aku, jadi aku menyampaikan dan lain teman lanjut biar teman Wela play. Jadi sekian dan terima kasih. Silakan Pak, kita boleh ya. Sendiri, ciptaan sendiri. Oko sesuatu cok aneh. Apabila dulu ngarun orang damut tampir ribu ada damut. Muntah penaropo jadi nyarang are. Sehingga tetap bertahan ngapa milo cari ribuan umat peti. Nah lalu are silakan muntah menunikan bahannya mampu. Lalu are perlu hidup gitu. Yang hidup atau punah ya, kalau saya. Terima kasih. Oh iya, ada cok, tiga orang boleh kudu dekat. Nanti kita hangin cerah. Ya, iya. Tapi menurut, arti kan memang aku ini membenarkan tiga orang, tapi cepenilong itu memang teka-teki saya ocol nih, ya. Nah, jadi terima kasih kembali aku bahasa siang dan mohon maaf ya kata Marepa, oleh karena itu tujuan yang adat nomlah ya, adat artinya mau tidak mau itu pas aku bahasa daerah. Ya, di samping yoka itu sambil supaya semua anak menantu itu boleh
Iya ngori, kan itu tuh jika kami kerja di sini ngori, dari itu nakane menarik rokok liai kita temui bujur kan dah, menarik ngori. Dari kita tahu kan dah, dari di situ rokok liai tapi rokok ini ada bukti. Nah, Lagi kami hari itu. Tahu malah nambah aja kalau ini. oh dari, ini kok iya mang. Iya iya. Ya mah besar. Jadi kalau Kabarnya udah oh. Ada mi. No, may hari di sila ikut. Dua. Iya, dua. Ada anu oh nih. Masalah kori, nyari tunjuk. Atas kesediaan ikan rabut menjaga demi doa ikan lunak tadi banyak rombongan orang menyambut menganikan orang memiliki dari mungkin ada orang kesalahan ikan baik sengaja maupun tidak. Cio aja kali utama. Jadi itu masalah adat orang kasih juga. Jadi apa yang mau kesehatan aku mengharap ikan dan jaga kondisi selalu melakukan hak kualifikasi. Hari aku harapanku supaya ikan juga minum lancar dan menciptakan kerukunan. Jadi kerukunan itu yang paling harus kita menjaga. Tidak ngomong-ngomong itu dulu. Ome beragama, ome berasa, atau takjub. Jadi saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi oleh harapan aku, kalau orang pandai berkuliah dari wakil aku. Jadi terima kasih, selamat malam. Mungkin aku udah kasih kapan? ada yang ini dok. Mungkin aku udah lihat kalau Pak Ikan dapat malam. Ya aku jadi nanti macam tu. Ada yang ini dok. Ada kok. Kata Nganti ada yang ini dok nih. ya kue ini. kalau suasana duka siapapun keluarga yang meninggal pasti datang. Nah itu. Jadi kembali balut kita sama artinya kembali oleh karena ikan rabut itu sangat kaya menghargai dan menghormati cuma nyaman rasa memang keluarga ikan rabut itu dan pada momen itu kalau tengohin seluruh kedai kai nyabut tetap di kesempatan panen kalau itu dapat nyiap dan masalah kalau mohin nah artinya kalau mohin satulah ya nah, jadi rokok terbatas masalah waktu ya kecuali panahono saya juga nggak terlalu bisa. Sebenarnya saya pengen bisa, tapi karena berhubung di dalam keluarga saya maupun di tempat mertua di rumah itu bacanya bahasa Indonesia. Jadi kapan saya mau bisa? Kalau di rumah aja nggak baca siang, kan gitu. Nah, tapi saya mendengar sedikit sudah tahu lah. Oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini ya. Harus sedikit nyangka. Tapi kalau untuk mengucapkan ya agak susah. Jadi saya langsung aja karena di sini ada rumah dan segala macam. Saya bahasa nasional, saya tidak mandang agama, mandang semuanya. Kita sama-sama, agama sama-sama, tujuan juga yang Tuhan yang Maha Kuasa. Cuma jalannya kita berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam.
Pertama-tama saya ucapkan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan malam ini, walaupun dalam suasana duka, kita tetap diberikan keselamatan, kesehatan, bisa berkumpul pada malam hari ini di acara apa ini, kalau acara ibadah bergabung, acara adat siang. Jadi saya ini bicara bukan selaku dalam tanah siang, Om ya. Nah, saya memang jabatan saya dalam tanah siang, dan rata-rata di sini tanah siang semua ini. Jadi daerah Kunut, Lali, kemudian Pulau Sirong, itu tanah siang semua. Jadi masuk wilayah dan wilayah tanah siang, wilayah kami juga. Nah, sebelumnya yang saya hormati Om Cipto yang sudah sampai di sini bersusah payah dari Banjarmasin, perjalanan sudah 12 jam, naik mobil sungguh luar biasa untuk bisa tempat ke tempat ini. Kemudian saya hormati Bapak Mertua saya, Bapak Gowanto, kemudian om saya semuanya, dan saudara-saudara saya, warga semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih juga kepada semuanya karena telah berkenan hadir untuk meluangkan waktu acaranya. Masalah teknisnya acara nanti akan ditunjuk, itu Om Kontong kalau nggak salah itu ya, Om Kontong yang mengetahui mekanisme acara adat mulai dari awal kemudian sampai seterusnya. Mungkin Om Kontong nanti akan kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Kita semua ini dari tanah, dan untuk tanah lahir dari tanah, nanti makin juga ke tanah juga. Jadi semuanya kita akan seperti itu juga. Nah, jadi saya lanjutkan, saya jelaskan. Jadi tentang besok 08.00 itu melaksanakan acara adat ini. Kemudian mungkin sekitar pukul 11.00 nanti diputus. Selesai nggak selesai acara adat, saya harapkan jam 11 sudah selesai. Karena acara adat itu mungkin bisa molor-molor karena kondisi dan situasi berbeda. Kondisi sudah ke bawah dengan air minuman, dengan alkohol sudah berbeda. Dan direncanakan jam 11, saya harapkan jam 11 selesai, tidak selesai, harus selesai. Karena kita masih ada acara berikutnya. Kemudian acara berikutnya kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan di sini. Untuk ibadah pemberangkatan di sini, setelah selesai kita pemberangkatan ke makam, ke desa Tojan Mutu. Kemudian untuk pemberangkatan saya harapkan kita tertib, kemudian nanti untuk pelaksanaan parkir juga kita tertib. Ada besok jangan paku. Artinya pembawa acara untuk adat ini jangan paku. Jangan paku artinya apabila orang yang di dalam ini sudah tidak ada lagi yang ada dari Monokelisoi, dari Seringpoi, dari Kunut, dari Datakoto, dari Dilung Dikin, dari Olong Silon, Olong Nango, dan lain dan sebagainya, jangan paku. Jadi harus pembawa acara adat harus benar-benar bisa membaca situasi. Apabila orang tersebut tidak ada, siapa yang tertua di sini untuk bisa memberikan rasa bela-sungkawa. Saya yakin besok banyak dari perwakilan desa-desa atau kepala desanya yang hadir pada saat acara adat tersebut untuk memberikan, mewakili desanya untuk memberikan rasa bela-sungkawa kepada mendiang. Nah itu, namun di balik semua itu jangan paku. Apabila dari desa-desa tersebut tidak ada, siapa yang ada yang dianggap menjadi sesepuh atau orang yang dituakan, silakan untuk memberikan rasa bela-sungkawanya. Kemudian jangan lupa untuk durasinya jangan lebih dari 5 menit. Sebelum acara adat dimulai, pembawa acara harus bisa memberikan penekanan, pemahaman kepada semua pelayat yang ada untuk bisa memberikan durasi untuk berbicara hanya cukup 5 menit. Mengingat
kita acara adat mulai pukul 08.00 sampai pukul 11.00, kemudian rentan waktu dari 11.00 ke 12 itu kita mempersiapkan untuk ibadah pemberangkatan jenazah. Itu potong kami mohon dengan hormat besok supaya itu bisa ditertibkan sehingga ke semua pelayan yang ada di dalam ini bisa kebagian untuk menyampaikan bela sungkawa kepada mendiang. Nah itu kemudian ada itu yang perlu saya sampaikan supaya yang orang-orang yang saya sebutkan tadi besok supaya bisa bertanggung jawab. Kemudian tidak lupa saya sampaikan kepada kita yang ada di sini untuk besok supaya bisa menepati apa yang sudah kita sampaikan sehingga prosesi besok itu bisa berjalan dengan baik, aman, lancar karena gongnya adalah besok. Sukses atau tidaknya prosesi pemakaman mendiang ibunda kita ini adalah pelaksananya besok dan orang-orang yang kita sebutkan itu. Kemudian yang perlu saya garis bawahi untuk bagian jenazah, Pak Sekdes Kolong Silon, kami mohon hormat untuk besok supaya lebih bisa dipilihkan orang-orangnya yang bisa untuk membawa dan membawa peti jenazah begitu berangkat dari tempatnya di sini, kemudian keluar dari rumah duka, kemudian masuk ambulans sampai di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dan lain hal. Itu yang kita harapkan. Mungkin besok Pak Sekdes atau Pak Andri bisa memilih orang-orang yang akan membawa peti jenazah berangkat dari sininya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa saya mungkin cerita sedikit selayar pandang tentang ibu mertua kami ini. Jujur saya mengatakan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Repa bahwa ibu kami ini menganggap kami menantunya itu sebagai anaknya. Itu yang susah kami untuk melupakan. Dan kami pun merasa bahwa beliau adalah orang yang sangat baik, sangat memberikan kami pemahaman. Kenapa? Kami ikut katanya. Jadi kadang-kadang buahnya wela nih kita harus orang toilet. Tetapi kalau sudah ibu kami ini sudah ngomong tetap ikut, tetap juga mengalah. Maka yang disampaikan oleh Bapak Repa tadi, kalau suaminya itu pakatnya itu letnan 1, istrinya pakatnya lebih tinggi lagi 1 klik. Nah itu jadi itu tidak terjadi di Blitar Raja, terjadi di rumah tangga pun demikian. Itu. Jadi saya tuh jadi teringat setiap saya berangkat ke Perang Raya itu ibu itu pasti dalam bapaknya seperti itu. Kami berangkat kemanapun berangkat. Saya menjadi sedih ketika saya berangkat dari Puruk Cahau ini sampai Laut Kurun. Kami itu biasanya sampai Simpang Kurun, sebelum sampai Simpang Kurun kami itu sudah memesan makanan kami. Makanannya apa, makanan apa. Ketika saya 2 kali berangkat karena beliau di kursinya sakit, saya betul kami pesan saja, saya jadi teringat tempat kami makan. Jadi yang awalnya lapar tadi jadinya kenyang, jadi hilang rasa lapar. Kenapa? Saya selalu teringat bahwa kalau kami mampir di sini adalah makan sama ibu dan bapak. Itu yang menjadi rasa sedih kami. Namun di balik kesedihan itu jangan kita sedih berlarut-larut, jangan kita bersedih yang berkepanjangan, bahwa kita sadari atau tidak sadari bahwa singkatnya hidup kita ini, bahwa apa yang dilakukan oleh mendiang saat ini suatu saat kita akan mendapatkan hal yang sama. Itu kita sama meninggal, menunggu waktu giliran dan kapan. Itu tidak mungkin kita ini hidup ini sepanjang kita tidak akan mengalami seperti beliau, sadar atau tidaknya kita. Itu kemudian saya perwakilan dari keluarga saya dengan kita yang ada hadir pada saat ini, apabila mendiang ini ibu tercinta kami ini ada salah paham, salah bicara, salah sesuatu dan lain, clash satu dan lain dan sebagainya, mohon dengan hormat kepada kita yang hadir pada saat ini atau kepada seluruh keluarga kita yang ada yang tidak ada pada saat ini, mohon bisa memberikan rasa maaf sehingga ibu mertua kami ini bisa berangkat dari rumah ini ke tempat perisatan yang terakhir dan di sana bisa hidup dengan tenang. Kita sadari kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah
awal dari hidup yang kekal. Itu yang kita pahami di dalam hati kita apabila kita mengimani. Terbukti dengan namanya pemakaman yang ada di Tahujan Untung itu adalah Lewu Tatau. Lewu Tatau itu adalah kampung kaya. Artinya kita menuju ke sana itu, di tempat ketemuan itu adalah tempat yang kaya, bukan tempat yang miskin, bukan tempat penderitaan. Anu, amun kais yang selatannya harus tonyok harus punah. Amun sama mata tuh damang yo teniti sini. Rokok anu rokok teh. Lalu monito siang selatan. Aku kan dulu yang masih siang selatan. Ya, siang ini mulai hampir sampai malam. Monito mori mulu, monito mulu. Bayar retorik. Ya udah deh. Kilir. Tuan kok, motornya apa Kenyo itu tadi. Jalan saja contoh tau. Ibarat itu melamar berusaha HRD untuk Tuhan. Jujur ada. Apabila HRD utara menerima, menerima itu maka ya sudah. Ya. Jangan salah kita bolong karena yang kita bolong dunia. Lanjut. Ocep kayaknya nih. Maaf tadi. Hei, nama aku guru. Aku kan guru. Guru kunta gini hino. Nah, bahajang guru kita nih Pak. Ayo teman Gio. Maka bangkas deh. Saksi kamu kawan anak kamu mana? Ayo ya. Kita keluar dari sana ya. Menunggu ibunda tercinta.
Saat bertugas. Nah, saat bertugas inilah orangnya Bang lah. Gini Man. Nah, artinya kita buktikan kita bisa. Bukan di luar orang pandang preman, tetapi di saat bertugas, ya inilah tugas kita. Bunda kami tercinta Meli. Ini cucu-cucunya yang bisa hadir. Menantu. Ayo seluruh keluarga lagi. Seluruh keluarga. Jangan naruh, tetap di situ kalian. Semua keluarga. Cucu-cucu saja, cucu-cucu lagi. Cucu. Untuk cucu-cucu. Saudara sepupu. Ya. Bunda Meli. Foto-foto. Tante Tri. Lin, anak cucu. Jaga, coy. Ayo, Ding. Gak ada papa. Deo, cucu-cucu. Ikut semua cucu-cucu. Ayo cucu-cucu semua. Cucu. Biye mana biye? Ya, sini. Biye mana? Ya, ikut semua. Ikut semua. Oh, mereka aja. Oh, di sebelah. Ayang ikut. Ayang sampai mobil dia. Sampai sana geser. Ponakan dan cucu-cucu. Ya, begitu. Nah, ini almarhum. Yang pernah. Ya, lihat ini sudah semua. Berlutut. Ini berlutut.
Meling. Nama Meling Aki. Tempat tanggal lahir Banjarmasin tanggal 5 Juni 1963. Jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Menikah dengan Bapak Rajuwanto, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Francisca, kedua Christina, 3 Trielva. Dan menantu ada 3 orang. Yang pertama Bapak Edi Sugiarto, yang kedua Kelong, yang ketiga saya sendiri. Wanto, nama saya Wanto. Saya nggak nyebut nama oleh nama mertua saya juga Wanto juga. Dikaruniai 7 orang cucu. Pasangan dari Edi Sugiarto dan Francisca. Anak pertama Repa Lensi. Anak kedua Rai Sabatino. Anak ketiga Renaldo. Dari pasangan Bapak Kelong dan Ibu Christina. Anak pertama Wela Aldesia Kelvina. Anak kedua Fredisco Dwinata. Anak ketiga Rafael Christian. Pasangan dari saya dan Trieva. Anak pertama memang anak saya ada cuma 1, namanya Deanto Nara. Jumlah saudara kandung ibu ada 10 orang. Dan ibu ini anak ke-6 dari pasangan Aki dengan Rudiati. Anak pertama Sutomo almarhum. Anak kedua Rujito. Anak ketiga Wati. Anak keempat Indra Sakti. Anak kelima Supriyadi. Anak keenam Fendi. Anak ketujuh Rudi. Anak ke-8 Rusdina. Dan anak ke-9 Roli. Saya akan membacakan riwayat penyakit dari ibu terkasih kami, yang Ibu Meling. Mendiang Meling Aki setelah melewati usia 58 tahun dari sakit gangguan kesehatan. Persiapan pemberangkatan jenazah. Keluarga almarhum sudah siap pemberangkatan. Sekitar awal tahun 2022 bulan Januari, keluarga pelayat atau keluarga tahapan kata orang Siang. Ini sungguh luar biasa ya. Terima kasih kepada seluruh keluarga pelayat atau keluarga tahapan. Mas Susilo yang boleh meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat kami ini. Kebetulan beliau adalah keluarga besar kami juga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir pada saat ini. Pada intinya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Kemudian riwayat sakitnya ibunda kami sudah dibacakan tadi. Mungkin saya akan klarifikasi sedikit ketika kami melakukan check up di Doris Silvanus, bahwa
hasil diagnosa dokter itu bukan mengatakan itu langsung kanker septik, tetapi hasil dan pemeriksaan dari dokter, terima dokter mengecek secara detail tersebut, maka kami disarankan untuk dirujuk ke Banjarmasin. 3 hari kami di Banjarmasin, ternyata dokter yang di Banjarmasin, dokter spesialis penyakit dalam dan lain sebagainya, ada 5 dokter, bahwa ibu kami ini adalah positif kanker septik. Waktu di Melangkah masih suspek, artinya masih diduga. Jika di Banjarmasin yang pertamanya dinyatakan adalah stadium 3, kemudian karena kondisinya memburuk, kanker itu saat kondisi badan kita lemah, ketika itu stadiumnya langsung menaik ke stadium terminal akhir. Itu mungkin sekilas. Kemudian surga. Jadi tanpa kematian kita tidak akan bisa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedang perkabungan, kami dari Majelis Jemaat Yayasan Makhluk Jauh, khususnya lingkungan Sinai, saya menjaga ketua kita, kami merasa sangat kehilangan atas kepergian ibu ini. Kenapa? Karena mendiang tahu dan kita tahu semua bahwa aktif dalam mendukung, dalam kebersamaan beribadah di lingkungan Sinai. Jadi dengan demikian kami merasa sangat kehilangan. Karena itu saya pikir apa yang telah ditinggalkan oleh mendiang ini Salam Bapak Ibu hadirin sidang
perkabungan yang kami hormati dan kami kasihi di dalam